Oh, Sunday. Oh, Monday. I want to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Octavia, CGP Angkatan 4 Kota Padang. Kali ini saya akan mensosialisasikan modul 1.1 pada rekan-rekan teman guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, akhir perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil belajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Adanya sosialisasi ini ada juga nanti dengan teman lainnya, rekan-rekan sejawat yang akan mengikuti jejak kami berdua untuk ikut program guru penggerak di Angkatan Selatan. Kali ini saya juga akan mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa program guru penggerak itu bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan produktif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita adalah sebagai agennya. Di tahun kemarin kita juga berbicara tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua pada modul 1 tentang paradigma ini, di program guru penggerak itu ada pembahasan tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebetulnya bukan guru penggerak aja, Ki Hajar Dewantara. Ada 3 elemen kunci pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang tentunya udah sama-sama udah tidak asing lagi di telinga kita. Yang pertama adalah Ignacio Suntuodo, yaitu kita di depan, kita sebagai guru atau pendidik memberikan teladan kepada peserta didik kita. Terus yang kedua adalah Ignatia Mangunkarso, kita berada di tengah, kita membangun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat anak-anak itu sendiri ada 2 sebenarnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri itu adalah yang mempengaruhinya adalah pembelajarannya.
Jadi tidak setiap anak itu mempunyai cara belajar yang sama. Jadi bisa dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan bermainnya anak itu merupakan suatu proses pembelajaran. Dari ikatan apapun mendekati anak dan mengorbankan diri kepadanya. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat dan berpihak kepada anak. Jadi sama dengan ibaratnya sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, masalah remedi aja. Kalau kita nungguin anak untuk menyelesaikan remedinya, mereka tidak akan menuntaskan remedinya sama sekali. Jadi kita yang ibaratnya menjemput bola, itu salah satu bentuk dari berpihak kepada anak. Kiraan kepada ibu, sering kita mendengar bahwa anak yang baru lahir itu merupakan seperti kita menyatakan, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama bagi kita seorang guru. Kenapa? Biasanya tahun-tahun sebelumnya dia, walaupun kita tidak kan, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Jadi kalau hatinya tidak digerakkan, tidak ada semangat, tidak ada pikirannya untuk melakukan yang terbaik. Yang keempat yaitu adalah konsep petani. Guru diibaratkan sebagai petani. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Lagunya mungkin tiap hari kita perdengarkan. Nanti kalau diperdengarkan lagi takutnya ibu-ibu belum 1 tahun udah bosan. Tapi mudah-mudahan nggak bosan. Ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa. Jadi apa yang kita pelajari di agama kita bukan hanya sebatas di kertasnya, adalah mandiri. Mandiri maksudnya di sini adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Di sini mungkin untuk era sekarang kita tidak bisa menutup telinga ataupun mata. Terkadang informasi yang didapat oleh siswa lebih update dari informasi yang kita dapatkan. Jadi kita tidak boleh menolak terlebih dahulu. Kita terima apa yang mereka apakan, karena mereka itu kata kunci kan mereka bernalar kritis. Mereka bukan saja mengiyakan informasi yang kita dapat, tapi akan mereka cari referensi-referensi lainnya. Jadi ketika mereka melakukan konfrontasi atau menambah apa yang kita sampaikan, kita menerimanya, kita juga mengupdate informasi yang kita sudah berikan sama mereka, dan kita padu-padankan apa yang kita berikan sebelumnya dengan yang sesudah kita dapat dari mereka. Terus jenis seperti kerja kelompok, goro, atau gimana, atau misalnya penugasan yang kita berikan secara berkelompok, tetapi semua anggota kelompok mempunyai peran yang aktif dalam penyelesaian tugas tersebut. Menginstruksikan kepada siswa, itu kita sudah menjadikan diri kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Terus yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi, seperti yang ibu bapak laksanakan mungkin. Menggerakkan komunitas praktisi setiap minggunya, bisa di KKG, MGMP, atau lebih besar lagi skalanya. Terus yang ketiga menjadi keempat, kita udah mulai inovatif, perangkat kita udah dengan tidak yang monoton aja bentuknya lagi, udah banyak lagi variasi-variasi dalam bidang pembelajaran atau hal lainnya. Terus yang kelima, kita udah mulai berpihak pada murid. Kita kalau ada apa-apa kita jemput bola, tidak menunggu murid kita tersebut yang menemui kita, tapi kita udah jalan untuk menemui mereka apapun keadaannya dan dimanapun sikapnya. Terus yang selanjutnya adalah modul 1.3, itu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu sendiri adalah, yang pertama adalah mengimplementasikan student center untuk mengakomodasikan kebutuhan belajar yang berpihak kepada murid.
Yang kedua adalah menjadi agen dalam perubahan ekosistem untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita misalnya dapat penghargaan, pastilah orang yang di atas kita, pimpinan, menginginkan kita juga tetap di lain waktu untuk mendapatkan penghargaan. Atau di jangka yang panjang kita masih bisa seperti hari ini. Misalnya hari ini kita mampu untuk berdiri menjadi seseorang yang dibanggakan beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan, mereka masih ingin kita seperti yang sekarang ini. Terus penghargaan penghukuman. Kalau udah penghargaan penghukuman, kita tidak boleh salah. Kalau kita udah pernah dapat reward, udah dapat penghargaan, kita hendaknya terbebas yang dari namanya non-disiplin. Jangan sampai ibaratnya kalau bahasa Minang, tungke yang membawa rabah. Jadi kita tuh harus terlihat perfect dimanapun, dalam kondisi apapun. Orang nggak mau tahu kondisi kita gimana, kondisi lingkungan kita, kondisi fisik kita, dan kondisi psikis kita. Terus penghargaan mengucang lain. Cinta kasih di sekolah. Iya. Bukan cinta kasih di sekolah, cinta kasih di sekolah. Iya, cinta kasih di sekolah. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kesenangan. Iya, pergi jalan-jalan itu wajib, ibu-ibu. Wajib. Iya, lain. Iya, jadi siswa ataupun orang lain akan adanya pemberontakan kepada diri kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Terus kalau kita memposisikan diri kita membuat pembuat merasa bersalah, kita nggak dengerin dia. Kita tetap dari awal misalnya ketangkap aja lah siswa kita merokok, yang belum tentu kepastiannya dia merokok apa enggak, tapi dia didapat dari guru lain, ajak aja. Mana tahu siswa tersebut tidak bersedia untuk restitusi. Terus yang selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ibaratnya refleksi diri, introspeksi diri. Jadi bukan kita yang menyatakan dia bersalah, tapi dia sendiri yang menyatakan kalau dia bersalah. Terus yang kelima, lama nggak ngajar, rasanya tegang juga ya. Tapi ayo tetap semangat, bikin kelas yang menyenangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan anak-anak, perkenalkan saya Pak Herman yang mulai hari ini akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak, bagus nggak? Bahasa Indonesia kok nggak. nanti kita gimana untuk belajar? Bapak memang begini. Memang penyakit. Tapi ya sudah lah ya. Itu nggak penting. Kalau begitu kita langsung mulai pelajarannya. Buka buku halaman 5. Tenang semuanya. Ini akan menjadi tugas yang sangat cocok buat kalian. Kalian bisa pilih salah satu sosial media favorit kalian, lalu susun prosedur tulis dengan rapi untuk upload sebuah konten. Selasih. Ini nih yang gak gue suka. Guru lemah, cukup terus gagap lagi. Senang banget tuh. Gimana dong? Bilang sama yang lain, gak usah kerjain tugasnya. Nggak kasih tau aja, kasih tau. Yan, kalau usah ngerjain tugasnya, bilangin yang lain. Woi, usah ngerjain tugasnya. Bukan ini,
Baiklah kalau begitu, Bapak minta maaf. Mungkin minggu lalu Bapak yang kurang jelas. Sekarang langsung aja buka buku halaman 12. Tolong tenang ya. Kita ini masih di kelas. Pak, udahlah. Bapak nulis saja. Susah kan kalau ngomong? Pak, ada sesuatu yang harus kami luruskan. Ada berita nggak enak tentang Bapak. Berita apa? Ada foto ini Pak di Facebook. Ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Iya Pak, kami tahu kalau foto ini ditelusuri, ini adalah foto ilustrasi dari artikel berita lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekolah kita Pak. Tapi sampai sekarang belum dihapus karena siapa tahu itu bisa jadi bukti buat nyari pelakunya Pak. Kenapa bisa begini? Anak-anak nakal seperti ini harus dihukum. Kalau tidak mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin ada cara begitu, tapi saya yakin loh Bu, kalau mereka ini bisa diajak bicara baik-baik. Lagi pula Bu, motor saya kan sudah tua. Jadi kalau cuma dicoret-coret sama spidol seperti itu, nggak masalah Bu. Anak-anak, motor tua itu penting buat saya. Tapi apa kalian tahu? Ada yang jauh lebih penting. Menjaga sikap kepada sesama manusia. Barang tidak bisa berubah, tapi Bapak yakin kalian bisa berubah jauh lebih baik lagi. Selamat pagi semuanya. Setelah Bapak cek, memang benar ya anak-anak, minggu lalu ada tugas. Bisa dikumpulkan sekarang di depan? segitiga restitusi atau masalah yang umumnya, masalah yang sering kita lihat kalau restitusi itu penyelesaian masalah. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas terlebih dahulu, kita menyatakan kepada siswa kita bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Itu untuk meyakinkan dia agar dia bisa terbuka ketika bercerita sama kita. Dan kita menekankan bahwa siswa kita tersebut bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Terus yang kedua adalah kita terlebih dahulu adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada siswa, kita akan mencari tahu dulu apa sebabnya dia melakukan hal tersebut. Tidak ada asap kalau tidak ada api, ya kan Bu? Jadi sama juga, misalnya kita kena marah lah oleh pimpinan kita, atau kita ada apa-apalah sama orang lain, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin hanya muncul secara tiba-tiba. Terus selanjutnya adalah kita menanyakan keyakinan seperti yang dibilang Bu Mai. Ini bisa kita berlakukan dengan full jika kita di awal pembelajaran kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Kesepakatan, apa aja yang kita sepakati mereka sama mereka yang disepakatinya. Misalnya apa? Tidak menyepakatinya, emang betul-betul tanpa paksa itu adalah siswa-siswa di kelas. Jadi nanti kalau udah ada kejadian kayak gini, kita bisa menanyakan lagi. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Terus kalau misalnya tidak ada keyakinan kelas yang kita buat, ternyata mereka melanggar, kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita boleh konfrontasi lagi. Konfrontasi lagi sangat banyak dilakukan ketika adanya restitusi. Udah, terima kasih. Ternyata nextnya mungkin itu penjabaran dari saya, ibu-ibu, yang saya dapat selama dari bulan Nomor 1 dimulai 1 November, berakhirnya kemarin di bulan Desember, lebih kurang 2 bulan, 2 kali lokakarya 0 dan lokakarya 1.
sebetulnya ini akibat apa juga karena doktrinnya dari Ibu Dina, saya agak kecebur dalam CGP. Mudah-mudahan nanti ada doktrin dari saya juga yang kecebur dalam CGP. Angkatan-angkatan selanjutnya, insya Allah angkatan 7 ada dari Kota Padang. Angkatan 8, angkatan 8, mudah-mudahan. Sebetulnya ada positifnya, ada negatifnya ikut dari program CGP. Positifnya kita bisa refleksi untuk diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita udah beranggapan bahwa diri kita udah seperti ini. Dengan adanya kita ikut ini, bertemu dengan guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan pengajar prakteknya mungkin yang kita beranggapan, oh sama-sama guru, ternyata mereka udah lewat yang namanya pengajar praktek. Jadi di sana kita bisa merefleksi diri, ternyata saya selama ini kayak gini, belum kayak gini. Banyak hal ilmunya. Negatifnya mungkin kita agak begadang, jadi Roma Irama, begadang nari begadang tiap malam sampai jam 3 malam, jam 4 malam, tapi itu tergantung. Kalau siangnya kita harus siap sedia jam berapapun Zoom meetingnya kata fasilitator, dan kita tidak boleh menyatakan tidak. Harus siap dimanapun. Hari Minggu pun terkadang Zoom meeting di jam-jam 8 pagi. Enaknya ada, nanti kabarnya kalau CGP nanti diundang-undang, nanti kalau yang BK kemarin dulu penggerak angkatan 1-nya ke Bali hari, mungkin kalau angkatan 4 nanti ke Turki, mana tahu bisa jalan-jalan praktis. Iya. Ya mudah-mudahan melalui ajang inilah ya banyak hal sebetulnya selama ini kalau saya pribadi mungkin ya ibu berbagi sedikit pengalaman. Kanva itu sedikit hal yang saya pelajari dan saya menetapnya di sana. Tapi karena ada tuntutan untuk pembuatan tugas dari guru penggerak itu sendiri, saya jadi ikut Kanva sampailah saya ke level 3 jadinya. Itu karena si CGP. Ikut edit video juga gara-gara si CGP. Iya, dipaksa. Bahasanya emang paksaan jadinya. EGP juga ada terkadang. Kita ada EGP terhadap beberapa hal. Emang gue pikirin, kalau dipikirin semua ya nggak jalan. Ada salah satu yang dikorbankan. Emang ada salah satu hal yang paling sekali untuk CGP itu adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Ya, awalnya aja suami saya mengizinkan ya Bapak Ibu karena dia tidak membayangkan 9 bulan. Dan dia tidak pernah membayangkan kerjanya seperti itu. Di sini dia bilang stop, udah dia yang bilang melihat saya, bukan saya yang bilangnya gitu. Iya. Masalah uangnya keuangannya tuh. Ya kadang ceritanya apa? Oh kalau keuangannya saya buka-bukain aja ya Ibu. Kalau keuangannya, alhamdulillah sampai detik ini saya tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Malahan ketika lokakarya kami disuruh rapid test, walaupun pakai dana sendiri terlebih dahulu, bawa kwitansi ketika lokakarya, nanti diganti. Dan ada juga penggantian biaya pulsa, dan ada juga yang namanya transportasi. Transportasinya levelnya level kementerian, bukan levelnya SMA 9. Levelnya Oke. Lebih oke lagi Unisari, PP lebih oke lagi, lebih tinggi dapatnya dari gaji kita. Kalau PP, ya kan Unisari? Ini Unida ini kemarin mau masuk dari PP tapi terhenti tengah jalan. Mudah-mudahan angkatan selanjutnya kembali bersemangat untuk jadi PP. Ada positif dan negatifnya Unisari, apakah menjadi PP dan menjadi CGP. Apalagi sekarang, kalau saya untuk menjadi kepala sekolah itu udah mungkin terlalu jauh. Nggak terlalu ada obsesi untuk ke sana. Tetapi mutlak ini yang awalnya itu adalah pengaruhnya dari Ibu Dina, terus penasaran juga kayak gimana sih, karena Bu Dina lihat-lihat, saya tidak pernah mengira bakalan segila ini pengerjaannya. Karena yang saya bayangkan Bu Dina emang super sibuk. Saya kira mengerjakan yang namanya tugas kurikulum. Ternyata emang CGP itu emang sibuk. Dari biasanya jarang-jarang beli buku, buka-buka jurnal di internet, ya sekarang menjadi terpaksa. Terpaksanya ya adalah ilmu yang kita dapat gitu. Paling enggak refleksinya
Biasanya apapun kegiatan yang saya lakukan, bimbingan yang saya lakukan, saya tidak pernah mendokumentasikannya. Tetapi kali ini apapun yang saya lakukan, saya mendokumentasikannya. Itu barangkali ibu-ibu pengalaman singkat dari saya. Mudah-mudahan adik-adik ataupun ibu-ibu yang senior dari saya, ya sekarang 3 tahun, Ihi kayaknya bisa ikut, bisa, Randi kayaknya bisa ikut, Pak Dei jangan apa lagi, patah semangat lagi. Ibu boleh juga kembali mengulang, urus Dani, boleh ya? Nanti kita berbagi aja, karena apa? Karena itu mulai dari awal saya memulai CGP, saya udah mengumpulkan kawan-kawan saya dalam suatu drive. Jadi apapun nanti kebutuhan teman-teman angkatan selanjutnya saya punya. Insya Allah saya tidak akan cek-cek dalam hal itu. Nanti kita bisa berbagi aja. Kalau kita semuanya maju, sekolah kita juga bakalan maju. Mungkin itu sekilas dari saya dan penjabaran sosialisasi modo 1 dari saya. Jika ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau yang tidak sepaham dengan saya, boleh melontarkan sesuatu sebaik atau 2 baik kata. Ada Bapak Ibu? Kalau ya, jangan cakep, di belakang cakepnya tuh ada yang mudanya juga lah. Calon kepala sekolah emang, kalau untuk kepala sekolah sendiri emang nggak ada untuk itu. Bukan belum. Ya, kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Tapi 1 sampai 5 tahun ini belum. Karena saya selepas ini saya mau lanjut mungkin S2 dulu. Stop produksi. Mungkin itu aja ibu dan bapak-bapak. Maaf atas segala kesalahannya. Mungkin itu informasi yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi bapak dan ibu dan adik-adik seperti Tuti, Danisa, Randi, Anton, Sony, Ines, Tia, bisa menjadi langkah-langkah selanjutnya juga untuk rekan-rekan yang baru bergabung di SMA 9. Mudah-mudahan nanti juga tertarik dengan yang namanya CGP. Saya akhiri.